Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah, jadi semuanya sehat ya. Jangan lupa mengisi absen kehadiran pada link berikut ini. Nah, sekarang silakan kalian naikkan buku dan pulpen kalian dan mencatat yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Jadi, sebelum itu, marilah kita membaca doa belajar agar pertemuan kita pada kesempatan hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbis sidni ilman warzuqni fahma. Anak-anak, sebelum Ibu memasuki materi, Ibu mau bertanya ke kalian, pernah nggak sih kalian mau berangkat ke suatu tempat? Nah, waktu kalian berangkat, cuacanya sangat panas terang benderang. Nah, tetapi di tengah perjalanan tiba-tiba terjadi hujan. Akhirnya kalian kehujanan, kedinginan, dan jatuh. Nah, pertanyaan Ibu, kira-kira apa yang menyebabkan kita jatuh sakit? Apakah karena hujan atau karena adanya perubahan suhu yang tadinya panas menjadi dingin? Kira-kira apa? Ayo, ada yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Sepertinya Ibu mendengar jawaban dari kalian. Nah, jawabannya adalah karena terjadinya perubahan suhu secara drastis dan tiba-tiba. Jadi yang terjadi pada saat kalian kehujanan dan kedinginan, tubuh dipaksa untuk mengeluarkan energi secara berlebihan. Sehingga jika daya tahan tubuh kita lemah, tubuh tidak dapat mengimbangi adanya perubahan suhu tubuh yang terlalu drastis. Akibatnya, daya tahan tubuh kita semakin menurun dan kesehatan pun akan terganggu. Sehingga dari sini akan muncul berbagai penyakit-penyakit, misalnya demam, flu, gatal-gatal, dan penyakit-penyakit lainnya. Kondisi seperti ini jangan sampai kalian alami di masa pandemi saat ini. Peristiwa tadi ada hubungannya dengan materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini, yaitu tentang suhu. Jadi, hari ini kita sudah melangkah ke kompetensi 3.5, yaitu menganalisis pengaruh kalor, perpindahan kalor yang meliputi karakteristik termal suatu bahan, kapasitas dan konduktivitas kalor pada kehidupan sehari-hari. Nah, materi kita yang pertama yang akan kita bahas yaitu suhu dan pemuaian. Tujuan kita belajar materi suhu dan pemuaian itu agar kalian mampu menjelaskan suhu dan alat ukurnya. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan skala suhu. Yang ketiga, kalian mampu menjelaskan pengaruh suhu pada pemuaian zat padat, zat cair, dan zat gas. Dan yang terakhir, kalian mampu menggunakan persamaan pemuaian untuk menyelesaikan persoalan. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Suhu dan pemuaian. Suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda atau zat. Nah, alat ukur untuk mengukur suhu yaitu termometer. Nah, termometer ini terbagi menjadi dua, yaitu termometer analog dan termometer digital. Nah, termometer ini banyak kita jumpai pada masa pandemi ini, karena termometer ini yang akan mendeteksi suhu tubuh manusia apakah normal atau di atas normal. Nah, ada 4 skala untuk mengukur suhu, yaitu Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Nah, perbandingan 4 skala pada suhu bisa kita lihat pada gambar di samping ini. Yang pertama adalah derajat Celcius, di mana titik didihnya ada di 100 derajat Celcius dan titik bekunya ada di 0 derajat Celcius dengan jumlah skala 100. Nah, yang kedua adalah Fahrenheit, memiliki titik didih 212 derajat Fahrenheit dan titik beku 32 derajat Fahrenheit dengan jumlah skala 180. Yang ketiga adalah Kelvin dengan titik didih 373 Kelvin dan titik beku 273 Kelvin dengan jumlah skala 100. Yang keempat adalah derajat Reaumur dengan titik didih 80 derajat Reaumur dan titik beku 0 derajat Reaumur dengan jumlah skala 80. Sekarang kita masuk pada materi pemuaian. Pemuaian merupakan bertambahnya ukuran suatu benda akibat adanya perubahan suhu. Nah, pemuaian ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pemuaian zat padat,
pemuaian zat cair dan pemuaian zat gas. Nah, pemuaian pada zat padat ini bisa jadi pemuaian pada panjang, pemuaian pada volume, dan pemuaian pada luas. Untuk pemuaian panjang yaitu rel kereta api. Nah, pada rel kereta api dia akan bertambah panjang ketika terkena sinar matahari. Oleh karena itu, rel kereta api diberi ruang atau celah sehingga ketika dia mengalami pemuaian panjang, rel kereta api tidak melengkung. Panjang akhir akibat pemuaian dapat kita tulis secara matematika. L yang akhir setelah mengalami pemuaian bisa kita tuliskan V sama dengan V0 dalam kurun 1 ditambah gamma dikali delta T. Nah, untuk luas sendiri kita bisa menuliskan A sama dengan A0 dalam kurun 1 ditambah beta dikali delta T. Yang kedua adalah pemuaian pada zat cair. Nah, contoh dari pemuaian pada zat cair ini bisa kita lihat pada air yang sedang mendidih. Dan yang ketiga adalah pemuaian pada zat gas. Nah, contoh pemuaian gas yaitu terjadi pada ban mobil yang meletus. Hal ini karena terjadinya kenaikan suhu udara di dalam ban akibat adanya gesekan antara roda dengan aspal. Nah, sekarang kita masuk contoh soal pada pemuaian. Soalnya berbunyi, sebuah aluminium memiliki panjang 100 cm dipanaskan dengan suhu 30 derajat Celcius. Koefisien memai panjang sebesar 0,000025 per derajat Celcius. Pertanyaannya, berapakah panjang aluminium pada suhu 80 derajat Celcius? Untuk menjawab soal ini, kalian harus menganalisis apa yang diketahui ditanyakan, kemudian rumus yang akan kalian terapkan. Nah, yang pertama kita tulis dulu apa yang diketahui. Jadi besaran yang terdapat dalam soal ada panjang mula-mula sebesar 100 cm, kemudian ada koefisien memai panjang sebesar 0,000025 per derajat Celcius. Kemudian ada suhu atau T1 sebesar 30 derajat Celcius. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah berapakah panjang aluminium, berarti L pada suhu atau T2 sebesar 80 derajat Celcius. Jadi pada suhu kedua yang sebesar 80 derajat Celcius, berapakah panjang dari aluminium? Sekarang berarti ini kita menggunakan rumus dari pemuaian zat padat yaitu panjang. Nah, sekarang kita terapkan rumusnya. Kita tulis penyelesaian. Tadi sudah Ibu jelaskan apa rumusnya. Jadi rumusnya adalah L sama dengan L0 dalam kurun 1 ditambah koefisien memai panjang dikali delta T. Nah, di sini kita lihat L0 ada, kemudian koefisien memai panjang ada, yang tidak ada adalah perubahan suhu. Jadi yang pertama yang mau kita cari adalah perubahan suhu atau delta T. Rumusnya T2 dikurang T1. Kita masukkan T2 80 kurang 30. Jadi hasilnya adalah 50 derajat Celcius. Nah, sekarang kita masukkan nilai ini ke dalam persamaan. Tapi sebelum itu kita hapus dulu supaya memudahkan. Kita hapus, kemudian kita terapkan rumus dari pemuaian panjang. Jadi dia termasuk ke dalam pemuaian zat padat. Oke, lanjut. Kita tulis kembali rumusnya. L sama dengan L0 dalam kurun 1 ditambah koefisien memai panjang dikali delta T. Oke, L0, masukkan L0 tadi berapa? 100. Kemudian 1 ditambah 0,000025 dikali 50. Oke. 100 dalam kurun 1 ditambah, kita selesaikan dulu perkalian, 0,000025 dikali 50, hasilnya adalah 0,00125. Oke, tutup kurung. Nah, sekarang kita tulis kembali, 1 ditambah 0,00125 sama dengan 1,00125. Nah, sekarang kita kali 100 dikali 1,00125 akan menghasilkan 100,125 cm. Jadi, panjang aluminium pada suhu 80 derajat Celcius adalah 100,125 cm. Jadi ini adalah jawaban dari soal ini. Baiklah anak-anak, itulah tadi materi suhu dan pemuaian yang sudah Ibu sampaikan. Kalau kalian punya pertanyaan, silahkan chat Ibu di grup. Semoga materi yang Ibu sampaikan ini bermanfaat untuk kalian. Dan untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan membahas hubungan kalor dengan suhu benda dan wujudnya. Ibu berpesan, marilah kita bersama-sama menjaga imun kita, menjaga kesehatan kita, mengurangi aktivitas kita yang tidak penting di luar rumah, dan mematuhi protokol kesehatan. Mari kita bersama-sama memutus mata rantai penularan COVID-19. Salam sehat dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.